saya berada di Pulau Galang, yaitu di kawasan Kampung Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sinta Hapsari. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk menguak misteri sisi lain Camp Vietnam yang berada di Pulau Galang, Batam. Kampung Vietnam atau Camp Vietnam adalah tempat pengungsian manusia perahu yang terdampar di Pulau Galang. Tempat ini berjarak sekitar 1 jam naik mobil dari pusat kota Batam melalui jembatan Barelang. Begitu masuk kawasan camp ini, suasananya seperti suasana hutan, cukup menyeramkan. Kami langsung disambut oleh monyet-monyet liar. Jadi kami sudah menyiapkan pisang tadi dari rumah untuk mengasih makan monyet-monyet liar ini. Pada tahun 1970, banyak warga Vietnam yang melarikan diri dari negaranya karena kondisi yang tidak kondusif pasca Perang Vietnam. Pengungsi Vietnam atau yang dikenal dengan sebutan manusia perahu bertumpuk-tumpuk naik perahu mencari tempat tinggal yang aman dan terdampar di Pulau Galang. Kemudian, pada tahun 1980, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNHCR atau Badan Pengungsian Internasional membangun fasilitas berupa sekolah, tempat ibadah, dan barak penampungan untuk tempat penampungan yang layak bagi mereka. Bangunan pertama yang kita jumpai yaitu bangunan bekas PMI Indonesia. Nah, ini adalah Humanity Statue. Di Humanity Statue ini terdapat patung wanita. Menurut sejarah, patung ini menggambarkan seorang pengungsi wanita yang bernama Tina yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis karena mendapat perlakuan yang tidak senonoh oleh sesama pengungsi. Dan menurut cerita yang beredar, di malam hari di tempat ini sering ada penampakan seorang wanita yang dipercaya sebagai jelmaan dari Tina. Teman-teman, ini adalah pemakaman atau yang dalam bahasa Vietnam namanya Ngat Trang, tempat di mana pengungsi Vietnam dimakamkan apabila mereka meninggal. Kondisi makam zaman dahulu tidak terawat, seperti gambar screenshot saya ini ya teman-teman. Kalau kita datang ke sini di malam hari, dijamin serem. Nah, kalau ini adalah Tin Lan, gereja Protestan pengungsi Vietnam. Sampailah kita sekarang di Monumen Perahu. Dahulu, perahunya tidak seperti ini. Perahu yang asli adalah perahu kayu. Tetapi karena sudah lapuk, dimakan usia, maka dibuatlah perahu pengganti monumen menjadi seperti ini. Teman-teman, saat ini saya berada di Pulau Galang, yaitu di kawasan Kampung Vietnam. Di belakang saya ini itu ada perahu, tetapi perahu ini bukan asli lagi ya. Jadi perahu ini adalah monumen untuk mengenang dulu pada tahun 1978 banyak sekali pengungsi Vietnam yang dari negara Vietnam datang ke Indonesia dan terdampar di Pulau Galang ini. Mereka datang ke Indonesia karena pada saat itu di negara mereka sedang terjadi perang Vietcong dan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan jiwa mereka beserta dengan keluarganya. Di sini kita juga bisa melihat monyet-monyet liar berkeliaran. Nah teman-teman, sekarang kita menuju ke museumnya. Di tempat ini tersimpan foto-foto kehidupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang ini. Selain itu, juga tersimpan benda-benda peninggalan yang dipakai saat mereka mengungsi di tempat ini. Kelihatan kalau bangunannya merupakan bangunan yang lama atau bangunan tua. Saya sekarang berada di museum tempat pengungsian Kampung Vietnam. Jadi di museum ini itu terdapat banyak benda-benda kenang-kenangan atau benda-benda bersejarah dari pengungsi Vietnam yang mengungsi di Indonesia. Di dalamnya ada terdapat foto-foto pada saat mereka itu mengungsi di sini, bagaimana keadaan rumahnya, kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Juga ada foto-foto
dari orang-orang yang mengungsi di sini. Jadi banyak foto-fotonya di dalam. Juga terdapat juga banyak peninggalan benda-benda yang mereka pakai untuk sehari-hari kegiatan berumah tangga di sini. Jadi kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam ini. Yuk, kita masuk yuk. Begitu masuk, kita langsung bisa melihat foto-foto dan lukisan tentang cerita kehidupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Di sini juga terdapat daftar nama-nama pengungsi Barak Sinam. Total semua pengungsi yang menghuni Barak Sinam ini ada 2045 orang. Terdapat juga KTP para pengungsi Vietnam dipajang di sini ya, teman-teman. Dan juga banyak foto-foto lain yang menggambarkan suasana kehidupan para pengungsi Vietnam di Pulau Galang ini. Teman-teman, saat saya berada di ruangan ini, saya merasakan aura yang kurang nyaman. Tempat ini juga terkenal akan keangkeran dan kehorornya. Menurut cerita yang beredar dari warga setempat, di sini sering terlihat penampakan-penampakan makhluk astral. Ih, serem. Perlu teman-teman ketahui, di sini pernah dijadikan uji nyali yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi Indonesia. Kalau saya sendiri, jujur saya tidak berani berada di tempat ini di malam hari. Di waktu siang saja, hawanya sudah terasa aneh. Apalagi di malam hari. Nah teman-teman, di ruangan ini terdapat benda-benda peninggalan pengungsi Vietnam. Ada piring, gelas, peralatan menyiram tanaman, patung-patung, penutup nasi atau makanan, radio, mesin ketik, sampai alat penghalus padi atau rempah-rempah. Di ruangan lain juga terdapat foto-foto para pengungsi Vietnam. 1000 wajah kenangan Pulau Galang. Teman-teman, di seberang gedung museum juga terdapat bangunan tua. Bangunan ini dulu difungsikan sebagai kantor dan sekaligus sebagai penjara. Jadi pada saat itu, apabila ada pengungsi Vietnam yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, maka mereka akan dipenjara di tempat ini. Hal ini dimaksudkan agar mereka tertib mengikuti aturan yang ada dan memberikan efek jera bagi mereka dan bagi yang lain agar tidak ikut melanggar aturan. Setelah tadi kita melihat-lihat museum, sekarang saya akan mengajak kalian ke sisi lain di camp Vietnam ini. Nah, ini adalah youth center.
Youth Center adalah pusat pendidikan dan edukasi bagi anak-anak pengungsi Vietnam. Bisa dibilang ini adalah sekolah untuk mereka. Sekarang kita berada di depan gereja tempat ibadah pengungsi Vietnam. Yuk, kita sekarang melihat-lihat suasana gereja di kampung Vietnam. Gereja zaman dahulu yang dipakai oleh pengungsi Vietnam untuk melakukan ibadah. Yuk. Dari luar sini terasa aura mistisnya, teman-teman. Apalagi suasana samping gereja ini. Terdapat perahu kayu yang sudah lapuk dan terbengkelai, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Saya tidak berani berlama-lama di sini. Seram. Jadi di sini selain gereja juga ada pagoda ya, teman-teman. Nah, ini pagodanya tapi dia sudah dipugar dalam bentuk bangunan permanen. Kalau dulu dia memakai kayu-kayu ya pagodanya. Nah, kalau bangunan yang ini adalah kamp pengungsi Vietnam ya, teman-teman. Bangunan camp ini aslinya seperti gambar yang saya screenshot ini. Tetapi karena sudah lapuk dan rusak, maka campnya dibukar menjadi camp yang bisa kita lihat sekarang. Nah teman-teman, demikian tadi ulasan saya tentang misteri sisi lain camp Vietnam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.